Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelum sampai ke pokok bahasan, ada baiknya kita sedikit mengulang bagaimana sebenarnya awal mula hancurnya atau runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah, kita dapat mengambil pelajaran dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah yang telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam. Banyak ilmuwan besar Muslim yang melahirkan karya besar pada masa itu. Penemuan-penemuan ilmiah di bidang politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan membawa umat Islam benar-benar mencapai puncak peradaban dan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan peradaban dunia. Masa kemunduran Bani Abbasiyah ini sebenarnya sudah terlihat sejak periode kedua dinasti Abbasiyah didirikan. Benih-benihnya sudah ada sejak periode pertama dinasti ini berdiri. Tetapi para khalifah sangat kuat sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk atas Baghdad menyebabkan khalifah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah ini yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengonsolidasi wilayah kekuasaannya, budaya hedonisme yang melanda keluarga istana dan sebagainya, menjadi pemicu keruntuhan dan kehancurannya. Selain itu, terdapat ancaman dari luar seperti serbuan tentara salib ke wilayah-wilayah Islam dan serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Itu sedikit ulasan tentang awal mula atau sebab-sebab mundurnya Bani Abbasiyah. Untuk itu, selanjutnya masa kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor penyebab munculnya pemberontakan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah balas dendam. Yang ketiga, praktek perilaku amoral dari khalifah dan pembesar istana. Yang keempat, sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang akhirnya menyebabkan dinasti Abbasiyah runtuh dan serangan bangsa dari luar terhadap dinasti Abbasiyah. Menurut buku Khazanah Sejarah Kebudayaan Islam, sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama adalah persaingan antar bangsa, yang dimana persaingan antar bangsa terjadi karena dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar persekutuan Bani Abbas dan orang-orang Persia. Persekutuan itu didasari atas persamaan nasib pada masa Bani Umayyah. Mengapa demikian? Keduanya dalam posisi tertindas. Persekutuan dengan orang-orang Persia tetap dipertahankan meskipun dinasti Abbasiyah berdiri dengan kukuh. Di antaranya ada dua sebab para khalifah dinasti Abbasiyah mempertahankan persekutuannya. Yang pertama,
orang-orang Arab sulit untuk melupakan dinasti Umayyah. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui pada sesudahnya, dinasti Umayyah berciri khas Arab oriented. Mereka lebih memihak kepada orang Arab murni dibandingkan orang non-Arab. Maka dari itu, sebab para khalifah dinasti Abbasiyah mempertahankan persekutuan, diantaranya orang-orang Arab sulit melupakan dinasti Umayyah. Yang kedua, orang-orang Arab pada masa Abbasiyah berkuasa, benih perpecahan muncul di permukaan. Maksudnya adalah mereka sangat dipengaruhi oleh faktor kesukuan dan asabiyah atau fanatisme terhadap bangsa Arab. Lagi-lagi bangsa Arab sangat mendominasi terhadap dinasti Umayyah, sehingga orang-orang Arab sulit untuk melupakan dinasti Umayyah. Jadi persaingan antar bangsa ini yaitu Bani Abbas, anak keturunan Abbas, dengan orang-orang Persia yang sebelumnya mereka adalah nasib yang sama pada masa dinasti Umayyah. Didasari bahwa kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal dinasti Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para khalifah adalah orang yang kuat, mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas politik, sehingga dapat dijaga dengan baik. Setelah Khalifah Al-Mutawakkil naik tahta, ia merupakan khalifah terakhir pada periode pertama, yaitu pengaruh Persia. Ia merupakan seorang khalifah yang lemah sehingga dominasi bangsa Turki tak terbendung lagi. Yang dimaksud dominasi Turki tak terbendung lagi ialah pada masa periode kedua ini, setelah Khalifah Al-Mutawakkil wafat, ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Orang-orang Turki memegang jabatan penting di pemerintahan. Di antaranya, setelah Al-Mutawakkil wafat, jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang hanya dianggap simbol daripada kepala pemerintahan yang efektif, yaitu ada di khalifah 1, 2, 3, 4 pada periode kedua, yaitu pengaruh Turki. Siapakah khalifah-khalifahnya? Yang pertama adalah Khalifah Al-Muntansir, Khalifah Al-Musta'in, Khalifah Al-Mu'taz, dan Khalifah Al-Mu'tadi. Sehingga pada masa pengaruh Turki berkuasa, kekuasaan serta pengaruh para gubernur dan pemimpin militer di daerah tidak bisa diawasi oleh para khalifah. Akibatnya, kekuasaan otonom para gubernur daerah menjadi berkembang. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman bagi pemerintah pusat. Maka dari itu, pengaruh Turki pada masa periode kedua adalah pengaruh awal mula munculnya masa disintegrasi atau masa perpecahan dinasti Abbasiyah. Ada 4 pengaruh ataupun 4 periode pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, periode pertama yaitu pengaruh Persia 1. Yang kedua, periode kedua atau pengaruh Turki 1. Yang ketiga, periode ketiga adalah pengaruh Bawaihi atau pengaruh Persia 2. Yang keempat adalah pengaruh Saljuk atau pengaruh Turki 2. Dapat disimpulkan bahwa masa kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu persaingan antar bangsa yang dimana persekutuan yang menyebabkan bangsa Bani Abbas dengan bangsa orang-orang Persia
menyebabkan dinasti Abbasiyah lemah ataupun runtuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Akan kita lanjut kembali pada video selanjutnya dengan pembahasan yang sama, masa kemunduran Bani Abbasiyah, dengan tema yaitu fanatisme kesukuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.